Muslim di Eropa Timur selalu memukau saya. Bagaimana tidak, di tanah yang telah melewati beberapa dekade kekuasaan besar, hidup masyarakat Muslim dengan adat dan budayanya yang kuat. Makedonia menjadi tujuan selanjutnya dari perjalanan saya. Di negara yang namanya terasa asing ini, saya mengumpulkan kepingan informasi seperti apa kehidupan Muslim di tanah Balkan. Meski mayoritas penduduk Makedonia adalah pemeluk Ortodoks, saya tidak merasa asing di sini. Pasalnya cukup banyak masjid berdiri dengan azan yang berkumandang bersahutan. Pemerintahan Turki Utsmani selama 5 abad di Balkan membuat sentuhan Turki sangat terasa di sini. Old Bazaar atau Pasar Tua yang masih terjaga hingga kini adalah salah satu buktinya. Selain menjadi pusat kegiatan jual beli masyarakat, Old Bazaar atau juga dikenal dengan nama Stara Karzija di Skopje juga menjadi cerminan toleransi beragama di Makedonia. Era kekuasaan Turki memang membuat banyak bangsa Slav yang merupakan masyarakat asli Makedonia berbondong-bondong masuk Islam ratusan tahun silam. Saya kembali menyusuri jalan di Skopje. Ada yang unik di kota ini. Jika biasanya trotoar digunakan untuk pejalan kaki, di kota ini trotoar justru sebagai lahan parkir mobil. Sedikit berbeda dengan negara Eropa lainnya, di mana hak pejalan kaki sangat dihargai. Kejayaan bangsa Romawi dan Turki meninggalkan warna tersendiri bagi Makedonia. Negara yang juga menjadi pecahan Yugoslavia ini kini telah bangkit dari gempa bumi yang melandanya di tahun 1963. Namun siapa sangka ternyata 30% penduduknya adalah Muslim. Bagaimanakah kisah mereka? Ikuti perjalanan saya di Jazirah Islam. Perjalanan saya lanjutkan menuju kota Radoviš yang terpaut sejauh 130 km. Ini adalah alasan utama mengapa saya ingin mengunjungi Makedonia. Ada satu perkampungan Muslim yang sangat unik dan terisolir dari kota besar. Mereka adalah suku Yuruci. Desa kecil yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga ini merupakan salah satu perkampungan Muslim peninggalan kekuasaan Turki. Yuruci memiliki arti Turks atau bangsa Turki. Seluruh warga desa Radoviš adalah keturunan Turki yang pernah berkuasa di Makedonia sejak abad ke-15. Sulaiman, salah seorang penduduk desa, menyambut saya dengan hangat. Segera saja saya berkenalan dengan istrinya dan tak lupa memberikan buah tangan yang merupakan adat bertamu di sini. Ini adalah salah satu keluarga dari suku Yuruci di desa Radoviš. Mereka menggunakan baju khas, baju spesial, dan di sini saya mau bertemu dengan seorang calon pengantin yang akan menikah dekat-dekat ini. Seperti apa ciri khas bajunya dan gayanya? Mari kita lihat. Awalnya saya mengira baju yang dikenakan oleh Sarah, istri Sulaiman, adalah baju rumahan biasa. Namun ternyata semua wanita di desa ini mengenakan baju yang sama. Pakaian bermotif bunga-bunga ini wajib dikenakan oleh setiap wanita suku Yuruci. Mereka tidak menggunakan baju yang biasa kita kenakan karena terikat dengan adat dan budaya. Jika baju sehari-harinya saja mengundang banyak tanya, bagaimana baju pengantinnya ya? Saya bertemu dengan Sadev, seorang gadis remaja yang akan menikah dalam waktu dekat. Sadev bersama ibundanya menunjukkan seperti apa baju pengantin yang dikenakan oleh suku Yuruci. What is the name of this? Urkah. Urkah. Yang pertama digunakan adalah mume.
Atasan berwarna putih dengan kain berbahan cukup tebal dengan hiasan tenun berwarna oranye keemasan. Dilanjutkan dengan futa, celana berwarna putih juga berhiaskan tenun. 14 years old. Dia menikah di umur 14 tahun dan calon suaminya sekitar umur 23 tahun. The husband will be 23 or 24, right? Ya. Setelah urka rompi berwarna hitam dikenakan, Sadef menimpanya dengan tuka kain mirip celemek berwarna senada yang diikat di pinggangnya. Pakaian ini mirip dengan baju tradisional Turki yang dikenakan oleh wanita-wanita di pedesaan. Bukan hanya pakaian saja yang mengambil budaya Turki, bahasa nasional daerah ini juga bahasa Turki. Sangat sedikit penduduk yang bisa bahasa Makedonia, apalagi bahasa Inggris. Kalung dan sabuk telah dikenakan. Saatnya merapikan rambut sang calon pengantin dan menutupnya dengan scarf pendek. Kemudian satu lapis scarf lagi dikenakan di kepala Sadef. So Maika, why does it have to be difference between the married and non-married? Like you have to cut the hair when you are married and when you didn't married, you don't have to cut the hair. Од старо време така останало, дека да се познава кој е девојче, кој е жена. Кога е девојче е поделена, а кога се маже одма, то кога невеста се познава дека е сечена. Од старо време останато така и ние толку знаеме, не знам зошто точно. Така. Кога е жена, кога невеста го има ово, вака, се стави тука, поноси, се дели со тоа. So about the hair, do you have to cut it when it grows or you just one time you cut it when you are married? Постојано цело време се сечи. После кога ќе се омажи, постојано цело време се сечи. Се така се носи. Rambut yang dipotong adalah bagian poninya, dengan potongan rata persis di atas alis. Tradisi sangat unik yang dipertahankan selama 5 abad di tanah Rhodovish ini. Coba cari perbedaannya di antara 6 wanita ini. Kalau saya sih tahu, di sebelah kanan saya ini adalah wanita-wanita yang sudah menikah dengan poni. Dan sebelah kiri saya adalah wanita yang belum menikah karena mereka tidak menggunakan poni dan dengan rambut yang dibelah dua. Ini sangat jelas dan sangat dipatuhi aturan ini karena ini adalah tradisi dari turun-temurun dari nenek moyang mereka, bangsa Turki di sini. Dan ini keren banget. Does anybody can guess me? Do I have married or not? No? Hiasan tenun di baju dan celana pengantin Yuruchi ternyata dibuat hanya menggunakan tangan dan alat-alat yang sederhana. Tidak semua wanita di desa ini bisa menenun baju pengantin. Hanya segelintir wanita yang diajarkan turun-temurun dari ibu mereka saja yang bisa. Biasanya untuk menghias satu baju pengantin memerlukan waktu 1 bulan. Namun saya masih penasaran, seperti apa sistem pernikahan suku Yuruchi di Rhodovish, Makedonia. Sembari melihat cara menenun baju tradisional, saya berbincang dengan Maika Sara, istri Sulaiman. So Maika, how do you arrange the marriage? Is it only with the people inside the village or you can marry someone else outside the village? Може од друго, од надвор. Од как може се запознаат од далеко, ќе се засакат и ќе се договорат, ќе дојдат дома кај нив и ќе се, ако сакат се согласуваат. И одма кај нас има пари зимање. Ќе се договорат, например, 3000, 3100, 3400, колку може, си побават и злато, околу 20-15 лири, и после ќе ја дадат, може одма свадба, може после свадба, и понекогаш некој не може се договорат, девојчето си бега. Tak hanya kagum dengan adat dan budaya mereka,
saya pun ingin mencoba mengenakan baju sehari-hari wanita Yuruchi. Ternyata kain untuk baju sehari-hari ini didatangkan langsung dari Turki. Tak ada toko atau penjahit yang menjualnya di sini. Dan rata-rata mereka menjahit pakaian ini sendiri. Cara menggunakannya cukup mudah. Scarf dilipat segitiga dan kedua ujungnya disilangkan di belakang leher, lalu diikat melewati kepala. Meski mengenakan scarf atau kerudung penutup kepala, wanita muslim di desa Yuruchi menganggapnya sebagai pelengkap baju tradisional, bukan sebagai hijab atau penutup kepala wanita yang diwajibkan dalam Al-Quran. Dan O kadar yapma resursu. Dur bizimkiler yaptım bu giyecek. Şimdi yeni işler bunlar değil mi? Bana gelen anam giyiyor, ben demek istemiyorum. Ya gelin dede burada çok üstüne falan büyüklerine. Yine ama. Bizimki bu. Golden Lady alkohol. wah, kalau ini sih bukan baju biasa, ini juga salah satu bentuk baju pernikahan mereka karena menggunakan perhiasan dan kain ini Meski saya tidak bisa menghadiri pernikahannya, setidaknya saya bisa mencoba ikut menari bersama wanita-wanita suku Yuruchi ini. Menari adalah hal yang wajib dilakukan dalam pesta pernikahan. Pengantin dan tamu bisa seharian menari berkeliling dengan formasi melingkar seperti ini. tarian ini selain dilakukan saat pernikahan, juga dilakukan untuk mengekspresikan kebahagiaan. Seperti saat ini, mereka sangat senang karena bertemu dengan muslim jauh-jauh dari Indonesia dan menggunakan baju sama seperti ini. Pernikahan di desa Yuruchi biasanya dilakukan pada hari libur, Sabtu atau Minggu. Selama 2 hari penuh, mereka merayakannya bersama keluarga dan kerabat dekat. Biasanya, satu kampung akan keluar rumah dan ikut berbahagia bersama sang pengantin. Desa suku Yuruchi tidak besar. Dengan berjalan kaki saja, saya sudah bisa mengelilinginya. Suhu udara cukup bersahabat di siang ini. Kami bisa berjalan-jalan tanpa mengenakan jaket tambahan. Desa suku Yuruchi memang tidak terlihat ramai. Pasalnya, para lelaki atau suami rata-rata bekerja di luar kota atau luar negeri, seperti di Yunani dan Italia. Yang menghuni desa ini kebanyakan para wanita yang bertugas menjaga ladang tembakau dan hewan ternak. Jailan dan sahabatnya mengajak saya membantu orang tuanya yang sedang merawat ladang. Tembakau adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat muslim Yuruchi di kampung Radovish, Makedonia. Dengan tembakau mereka bisa mendapatkan penghasilan utama dan ketika musim dingin tiba mereka bisa bertahan karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Maka sejak mulai musim semi hingga musim panas, tembakau ditanam dengan baik dan akan dipanen untuk bisa dijual dan keuntungannya bisa digunakan untuk bertahan hidup pada saat musim dingin tiba. Perawatannya cukup mudah. Setiap hari bakal tembakau disiram dan dibersihkan dari rumput-rumput liar pengganggu. Jalan, do you like tobacco? Да. Yeah? Yeah. Why? Сакам да помагам да побрзо правите. Do you like to help working at the farm? Не знам, сакам да сите помагам. Што се ја справам, сакам да помагам да сите. А да не можем да работам, не помагам. Semua ladang yang terhampar di desa Yuruchi adalah ladang tembakau. Jika waktu panen tiba, semua warga akan berbondong-bondong keluar dan bekerja di ladang.
Mekke döneminden inmişti. Di waktu senggangnya, Jailan dan sahabatnya kerap membaca ayat suci Al-Quran. Walaupun hanya terjemahannya dalam bahasa Turki, mereka tetap berusaha untuk beribadah. Aracı ümmi kitabı oluşturan Allah demektir. Tidak adanya guru agama Islam menjadi rintangan paling besar yang dihadapi suku Muslim Makedonia. Kur'an-ı Kerim en uzun süresi Mim. Bu kendisinden şüphe olarak inanırlar. İşte onlar. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Namun saya tetap bersyukur, di desa ini terdapat satu masjid tempat menghamba kepada Allah Sang Pencipta. Walaupun jamaahnya sangat sedikit, kurang dari 3 orang saja. Kedatangan saya ke sini bagaikan membuka cakrawala baru bagi mereka. Pasalnya mereka sangat terkesima bahwa saya datang dari negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Maika Sara, istri Sulaiman, sedang memasak banitsa di dapur. Bagi suku muslim Yuruci, jika ada tamu yang datang, sebisa mungkin dijamu dengan sangat baik. Tak tanggung-tanggung, Maika berencana membuat beberapa menu khusus untuk saya. Banitsa adalah hidangan sejenis roti. Bahan-bahannya hanyalah tepung terigu, gula, garam, serta ragi. Wanita suku Yuruci sangat mahir membuat adonan roti sendiri, karena lokasi mereka jauh dari kota sehingga sulit untuk berbelanja makanan. Sambil menunggu adonan mengembang, Maika membuat slatko sirenye atau keju manis. Telur diadon bersama keju kambing. Keju yang digunakan sangatlah segar dan masih sangat lunak. Kemudian ditambahkan bubuk vanili, tepung beras, dan minyak biji bunga matahari. Lalu dipanggang. Setelah setengah matang, slatko sirenye disiram dengan air gula hangat. Oke. Lalu dipanggang kembali selama 3 menit. Adonan banitsa telah mengembang dengan baik. Saya dan Maika siap mengolahnya. Banitsa adalah resep turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Yuruci di Makedonia. Awalnya banitsa dibuat khusus untuk perayaan besar seperti pernikahan, namun sekarang mereka juga membuat banitsa untuk perayaan khusus seperti kelahiran bayi atau menyambut tamu. Dengan cekatan, Maika Sara membuat lembaran-lembaran tipis dengan bantuan alat penggiling. Setelah itu, minyak biji bunga matahari dituang di sekeliling adonan dan ditabur keju kambing.
Adonan digulung panjang dan melingkar, begitu seterusnya hingga pinggan penuh. Untuk sentuhan akhir, adonan banitsa dipulas dengan kuning telur untuk memberi warna kuning yang indah setelah matang. Maika dan suaminya Sulaiman lahir dan hidup di Makedonia. Suami istri ini telah dikaruniai 3 putra, namun tidak semuanya bersekolah. Suku Yuruci cukup terisolir dari dunia luar. Mereka hanya hidup apa adanya, mengharap berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambutan mereka yang sangat hangat menambah lagi catatan dalam perjalanan saya di Makedonia. Semua Muslim bersaudara, tak peduli dari belahan dunia mana mereka berasal. Hari telah berganti di Yuruci. Saatnya saya bersiap untuk melanjutkan perjalanan di sisi lain Makedonia. 500 tahun bukan waktu yang singkat bagi masyarakat Muslim di Makedonia untuk menjalani hidup mereka dalam tuntunan Islam. Semoga tidak hanya teguh mempertahankan adat dan budaya saja, namun semangat Islam terus menerangi hati mereka.